Kembali lagi anak-anak, setelah kalian mengetahui akar persamaan kuadrat, jadi akar itu kan sudah kalian ketahui bahwa merupakan nilai yang membentuk satu persamaan kuadrat itu menjadi benar. Nah, dalam persamaan kuadrat, satu persamaan kuadrat itu bisa saja memiliki satu akar, ya, memiliki dua akar, artinya satu nilai atau dua nilai, atau tidak memiliki sama sekali. Ya, jadi yang paling banyak itu adalah dua nilai, ya, karena dia akar kuadrat pasti dia memiliki dua atau satu atau tidak ada, gitu ya. Nah, bagaimana kalian bisa menentukan bahwa satu persamaan kuadrat itu memiliki satu akar, dua akar, ataupun tidak memiliki akar? Itu ditentukan oleh nilai diskriminan. Ya, jadi tadi ada yang menulis di tugasnya itu nilai diskriminasi, itu bukan ya, jadi nilai diskriminan gitu harusnya ya. Nah, dilambangkan dengan huruf D kapital atau D besar ya, jangan D kecil, beda nanti. Nah, dengan rumus, nah ini gampang sekali untuk diingat, B kuadrat dikurangi 4AC ya. Nah, di mana dapat B sama AC itu, Mister? Nah, dari persamaannya ya, kalian ingat lagi persamaannya, oke? Nah, kan bentuk umum persamaannya kan ada AX kuadrat ditambah ya BX, nah gitu ya, ditambah C sama dengan 0. Nah, inilah dia A-nya ya, jadi koefisiennya untuk X kuadrat, B-nya nilai koefisiennya dari X, dan C-nya adalah konstanta itu ya. Ingat, kalau tidak ada tanda seperti ini, ya 4AC ini berarti kalian kalikan 4 kali A kali C. Seperti itu ya, cara menghitungnya ya. Oke. Nanti ketentuannya adalah, nah jika kalian menemukan nanti nilai D-nya itu lebih dari 0, nilainya lebih dari 0. Nah, bilangan yang lebih dari 0 berapa? Ya, 1, 2, 3, 4, ya gitu ya. Dan seterusnya, itu gampang ya. Maka persamaan itu memiliki dua akar berbeda. Ini artinya dia itu memiliki dua nilai yang berbeda. Bisa saja 1 sama 2, atau 1 sama min 1, 1 sama negatif 1 gitu ya. Atau 2 dengan negatif 2, atau dengan nilai yang berbeda, negatif 2 dengan 3, atau 1 dengan 0 gitu misalnya ya. Dan jika D-nya itu sama dengan 0, diskriminannya sama dengan 0, maka dia memiliki satu akar yang sama, atau sering disebut sebagai akar kembar, seperti itu ya dalam persamaan kuadrat ini. Jadi dia satu aja nilainya, misalnya 2, 1, 0, min 1, negatif 2, nah itu bisa saja ya. Yang pasti nilainya pasti nanti adalah real atau bilangan yang nyata itu ya. Kemudian jika diskriminan atau D-nya itu kurang dari 0, ya, maka tidak akan ditemukan akar dari penyelesaiannya, maka dia tidak ada akar penyelesaian. Seperti itu ya, tidak ada nilai yang bisa membuat pernyataan itu menjadi benar, salah semua jadinya ya. Oke, untuk lebih memahami tentang ini semua, nah sekarang kita coba membahas sebuah contoh soal. Oke, contoh. Contohnya, misalkan Mister punya persamaan kuadrat, ya, X kuadrat ya ditambah berapa? Ya, 6X gitu ya. Ya, kemudian ditambah 9 sama dengan berapa? 0. Nah, misalnya gitu ya. Pasti 0 gitu ya. Oke. Misalnya kayak gini. Tentukan nilai diskriminannya atau D-nya. Maka kita akan selesaikan penyelesaian. Seperti apakah? Nah, seperti ini ya anak-anak ya. Yang pertama kalian ketahui dulu ya nilai A, B, dan C-nya berapa. Nah, coba ya kita analisis dulu. A-nya berapa? Ya, A-nya sudah pasti 1 di sana, ya. Kemudian B-nya berapa? B-nya ya 6 plus ya, berarti 6. Dan C-nya berapa? Ya 9C. Nah, baru sekarang kita akan coba bawa ke rumusnya ya. Jadi rumus diskriminan D sama dengan ya B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C, 4AC itu ya.
Sehingga D sama dengan B-nya berapa? Ya, ganti berarti B-nya dengan 6 pangkat 2 dikurangi 4 kali A ya kali 1 kali C kali 9 ya. Sehingga ya D-nya sama dengan 6 pangkat 2 berapa? Ya. Berapa? 36. Loh, kenapa? Karena 6 kali 6 ya, Pak. 6 pangkat 2 itu 6 kali 6 sama dengan 36. Oke. Kemudian dikurangi 4 kali 1 berapa? Ya, 4 kali 9 berapa? Ya, 36 juga. Ya kan? Sehingga D sama dengan 0. Oke. Nah, apa artinya D sama dengan 0? Ya, ini dia artinya D sama dengan 0. Maka dia akan memiliki satu akar yang sama. Ya, maka ya jadi D sama dengan 0. Maka ya, persamaan kuadrat tersebut memiliki satu akar real ya, itu akar real yang sama. Jadi seperti itu cara penyelesaiannya. Oke. Nah, lagi satu contohnya. Misal kita punya bilangan atau persamaan kuadrat ya, 2x kuadrat ya, kemudian dikurangi 3x ditambah 4. Nah, gitu ya, sama dengan 0. Sama, tentukan diskriminannya. Tentukan nilai diskriminan. Coba kita akan buat penyelesaiannya. Ya, penyelesaian itu aja ya. Oke. Nah, bagaimanakah penyelesaiannya? Ini sama ya, coba kita analisis dulu. Boleh ditulis, boleh nggak ditulis juga boleh dalam soal ya. A sama dengan berapa? Ya, 2. Kemudian B-nya berapa? Ya, B-nya ingat sampai di tandanya ikut dia ya. T negatif T 3 ditambah C-nya sekarang berarti 4 ya, karena dia positif 4 gitu ya. Ini 0 ya, kok jadi kayak 6. Nah, gitu. Sehingga sekarang coba kita hitung diskriminannya. Maka D-nya sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C sama dengan, nah, D sama dengan B-nya berapa? Ya, negatif 3 pangkat 2 dikurangi 4 kali ya 2. Ini boleh digunakan kurung ya untuk membedakan bahwa dia itu perkalian juga. Boleh. 4 kali 2 kali 4 ya, C-nya 4. Oke. Sehingga D sama dengan ya negatif 3 pangkat 2 ya 9 ya kan. Nah, 9 kan dia negatif 3 kali negatif 3 ya, negatif kali negatif positif, 3 kali 3 9. Nah, kemudian kita hitung di sini 4 kali 2 8 kali 4 32. Nah, negatif ya, berarti di sini negatif 32. Sehingga D-nya itu menjadi berapa? Nah, 9 dikurangi 32 berapa? 9 dikurangi 32. Ayo, berapa ayo? Ya, negatif 21. Benar? Sorry, salah. Negatif berapa? Ya, negatif 23. Kok 21? Nah, dapat ilham dari mana itu ya? Nah, ini harusnya 23. Sehingga negatif 23 ini ya, berarti D sama dengan negatif 23. Sehingga ya, jadi D-nya itu bagaimana dengan 0? Masuk ke kriteria yang mana dia? Ya, masuk ke kriteria yang manakah? Lebih dari 0, sama dengan 0, atau kurang dari 0? Ya, karena dia negatif, maka dia kurang dari 0. Sehingga D-nya kurang dari 0. Nah, maka ini berarti apa? Ya, ingat lagi ya.
tidak ada akar, maka persamaan kuadrat tersebut ya tidak memiliki akar penyelesaian ya. Oke, bagaimana dengan dua contoh soal yang sudah dipelajari? Apakah bisa dipahami? Oke, mantap. Lalu belajar. Semangat anak-anak.